Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya, iman ini yang menentukan. Ini selalunya saya sampaikan di awal nih kajian Kitabul Iman. Nah, iman inilah yang menentukan, yang membedakan itu nantinya apakah seseorang itu pada akhirnya abadi di surga atau abadi di neraka. Nah, yang membedakannya itu adalah ada dan tidak adanya iman pada diri seseorang. Nah, yang beriman pada akhirnya akan abadi di surga, meskipun gitulah ya, meskipun ada yang harus masuk neraka dulu dan sangat lama di nerakanya, ya pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga dan abadilah di surga. Nah, sementara yang tidak beriman, ya tidak ada iman, itu mereka itulah orang yang abadi di dalam neraka. Nah, adapun imannya sendiri, ya yang disebut beriman itu adalah mengimani, itu mengakui kebenaran agama Islam, yang mempercayainya dan menganutnya sebagai atau menjadi agama. Nah, masih bab ketiga, babu umuril iman. Ya, ini cukup panjang ya, memang di dalam bab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat penjelasan tentang butiran-butiran iman, ya, atau satuan-satuan iman yang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Rasulullah SAW menyabdakan iman itu ada 69 butiran satuan. Apa saja atau bagaimana rinciannya? Ya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW rincian tentang butiran-butiran iman yang berjumlah sekian tadi. Nah, dari banyak ulama yang menerangkan, merinci butiran-butiran iman itu. Penjelasan dari Ibnu Hibban ininya yang dianggap terbaik. Nah, dimana penjelasannya butiran-butiran iman itu ternyata adalah amalan-amalan yang ada kaitannya atau yang tidak lepas dari iman. Dengan mana yang tadi, yaitu beriman terhadap ajaran Islam. Yang diimaninya itu ajaran Islam. Nah, maka maknanya menjadi amalan-amalan yang berasal dari ajaran Islam dan mengamalkannya itu karena beriman kepada ajaran Islam. Nah, apa saja amalannya? Rasulullah SAW menyebutkan angka di sini kan, 69, yang ternyata kalau betul-betul dirinci amalan yang diajarkan oleh Islam tanpa batas gitu amalannya gitu ya. Amalannya tanpa batas, amat sangat banyaknya amalan-amalan yang diajarkan oleh Islam. Yang kemarin kan kebetulannya hadisnya samanya di dalam kita kajian Dalilul Falihin itu yang judulnya adalah amal soleh itu sangat banyak macamnya, ragamnya. Nah, di antara hadis yang dimuatnya adalah hadis ini. Nah, di mana misalnya yang saya sebutkan kemarin kan contohnya
Ini diajarkan oleh Islam ya, tentang amalan keseharian itu ya, mematikan lampu, menutup makanan, kemudian mengunci pintu, ya, mengunci kendaraan. Nah, di sini tidak disebut ya sampai benar-benar mendetil itu satu persatu, karena kalau betul-betul disebut satu persatu ya amat sangat banyak gitu ya. Nah, Imam An-Nawawi nya di dalam kitab kitab Riyadus Shalihin itu membuat judul demikian, amal soleh itu sangat banyak, sangat banyak, tidak bisa disebut satu persatu. Bisa jadi kemudian bentuknya, modelnya berkembang gitu ya, berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, tapi tetap dengan landasan, dengan rangka gitu ya, dalam kerangka ini ajaran Islam. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau membangun masjid misalnya aja, membangun masjid ya jelas ini ibadah, ini ajaran Islam. Nah, yang disebut bisa berkembang itu kalau soal membangun masjidnya itu landasannya ajaran Islam. Ya, Rasulullah SAW menyabdakan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun, mendirikan sebuah masjid, maka Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Nah, ini sebagai landasannya. Nah, adapun bagaimana nanti membangunnya, nah di situ yang akan ya berkembang lah. Modelnya Islam tidak mengatur. Besarnya yaitu masjid yang dibangun, Islam tidak mengatur. Biayanya mau dari satu orang atau dari banyak orang, tidak diatur. Nah, hal tersebutnya itu yang berkembang, katakanlah hal demikiannya, tapi kan landasannya membangun masjid. Nah, kurang lebih demikiannya ini kalau betul-betul hanya 69, masa gitu ya, masa sih amalan di dalam Islam ini hanya 69 macam. Nah, sementara nih juga di dalam kemarinnya di dalam kajian Dalilul Falihin itu yang ini hadisnya yang manusia itu atau persendian di dalam tubuh manusia itu ada 360 buah, di mana sejak pagi, mungkinnya sejak pagi, artinya sejak mulai itu bangun tidur, setiap persendian ini harus diberikan sodakohnya, disebutnya di dalam hadisnya sodakohnya, amal solehnya. Jadi setiap persendian itu harus diberikan nutrisinya ya berupa amal soleh. Seluruhnya ada 360. Nah, sementara kalau butiran iman dalam arti amalan yang tidak bisa lepas dari bahwa amalan ini itunya dilakukannya itu kaitannya dengan iman. Nah, kalau hanya ada 69 berarti sangat terbatas, sangat sedikit. Berarti amalan di dalam Islam ini sangat sedikit kalau hanya 69. Nah, tapi intinya di dalam bab ini, nah Rasulullah SAW menyabdakan demikian. Nah, kemudian Ibnu Hibbannya ya diantara ulama yang berusaha untuk merinci, menyebut satu persatu dari yang 69 itu. Beliau mengelompokkannya menjadi 3, secara garis besar menjadi 3. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Itu sangat perlu jadi yang disebut amal itu bukan hanya jadi kesannya kalau yang disebut amal itu hanya apa yang dilakukan, gitulah kesannya, jangan sampai demikian. Bahwa yang disebut amal itu apa yang dilakukan.
Nah, padahal yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang disebut amal itu ada amal hati, ada amal lisan berupa ucapan, ada amal anggota badan. Nah, dari rincian yang disebutkan itunya oleh Ibnu Hibban kemarin itu sudah sampai kepada amal anggota badan ya, baru berapa gitu ya. Seluruhnya amal anggota badan itu ada 38. Kemarin kalau nggak salah baru 16 ya. Baru 16 yaitu sampai kepada membayar kifarat. Atau yang 16 itu kita sebut ulang lagi nih ya, satu persatu nih. Amal anggota badan itu seluruhnya ada 38. Minha mayuhtasu bil aiman. Ini ada 15-nya itu ya. Satu, toharoh, itunya membersihkan badan, baik kotoran jasmani lah itu sebutannya, atau kotoran rohani, najis, atau hadas. Nah, ketika membersihkan kotoran tersebut, nah itu kan amal yang dilakukan oleh anggota badan. Ya katakanlah kalau membersihkan najis, ya berarti mencuci najis, itu amal anggota badan. Membersihkan hadas, wudhu, mandi, atau tayamum, itu kan yang dilakukannya oleh anggota badan. Nah, kemudian menutup aurat. Yang tiga, sholat, yang baik yang wajibnya ataupun yang sunatnya. Yang keempat, zakat. Kemudian yang kelima, membebaskan hamba sahaya. Ketujuh, dermawan, termasuk di dalamnya yaitu memberi, khususnya disebut memberi makan dan memuliakan. Memberi makan dan memuliakan atau menghormati tamu. Kemudian saum, baik yang wajibnya ataupun yang sunatnya. Kemudian haji, umroh, tawaf, i'tikaf, kemudian amalan-amalan yang dimaksudkan untuk mencari, yang meraih Lailatul Qadar, kemudian menghindar al-firaru biddin. Wah, ini sangat pentingnya soal ini nih. Al-firaru biddin itu, al-firaru asalnya menghindar, kabur, bahkan gitulahnya kabur, menghindari, menjauh itu dari satu komunitas kah, dari kumpulan, dari satu lingkungan, satu daerah, dengan maksud mempertahankan kemurnian agama. Artinya nih, apabila terjadi situasi di mana di satu daerah kah, di satu lingkungan kah, di satu komunitas kah, nah di sana, nah inilah agamanya sudah mulai rusak. Nah, maka keluar, menghindar dari hal tersebut. Nah, itu termasuknya amal anggota badan. Kemudian menunaikan nazar. Ya, apabila bernazar maka ya ditunaikanlah itu nazarnya. Kemudian jujur dalam bersumpah. Nah, itunya jujur itu dalam bersumpah, kemudian menunaikan kifarat. Contohnya kemarin menunaikan kifarat itu di zaman Rasulullah juga pernah kejadian ya, yaitu ada orang yang itu saum di bulan Ramadan, dia batal saumnya karena berhubungan suami istri di siang hari. Lalu dia lapor kepada Rasulullah, celaka saya. Rasulullah bertanya, celaka kenapa? Ya, karena itu ya dia itu batal saumnya dengan cara demikian.
Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk disebutnya membayar kifarat, sebutannya demikian mungkinnya, membayar kifarat, yaitu saum 2 bulan berturut-turut diantaranya. Nah, yang kemarin sampai di sananya sudah 16 berarti. Nah, kemudian yang berikutnya at-ta'afuf bin nikah. Alah, ininya at-ta'afuf bin nikah. At-ta'afuf itu menyelamatkan diri. Jadi menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang hal-hal yang sebutannya syubhat kah, tidak halal kah, yang bisa atau yang terhindarnya, selamatnya itu dengan menikah. Ya, yang selamatnya itu ya artinya ya terkait dengan urusan seperti itulahnya. Artinya kalau orang yang menikah yang menjadi suami istri, nah yang asalnya ini haram kan menjadi halal. Nah, di sini disebutnya ya at-ta'afuf bin nikah, yang menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal yang itu diselamatkannya itu dengan menikah. Kemudian yang berikutnya al-qiyamu bi hukukil iyal, menunaikan, memenuhi hak-hak keluarga. Nah, jadi semua anggota keluarga gitu ya. Semua anggota keluarga itu menunaikan gitu hak anggota keluarga yang lain. Yang orang tua menunaikan hak anaknya, kemudian yang menjadi anak itu kan menunaikan hak yang menjadi orang tuanya, suami ke istrinya, istri ke suami, adik ke kakak, kakak ke adik. Nah, pokoknya itu ya, menunaikan hak keluarga sesuai dengan ya posisinya masing-masing. Ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, dan sebaliknya gitulah semuanya. Yaitu apabila dia melakukan sesuatu, menunaikan apa yang menjadi hak-hak anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian secara khusus disebut birrul walidain. Nah, kalau tentang birrul walidain dalam kitabul adabnya cukup panjang lebar lah, saya kira sudah cukupnya, yang artinya memang Allah wajibkan, bahasanya pun dengan kata wasiat. Dengan kata wasiat itu di surat Luqman ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, kami wasiatkan kepada manusia itu agar birrul walidain, pakai kata bir gitulah di sininya, pakai kata al birrul walidain itu maknanya kalau untuk tadinya menunaikan, kan birrul walidain ini berarti anak nih, anak kepada orang tua gitu kan, anak kepada orang tua disebutnya ini birrul walidain kalau dalam Islam. Menggunakan kata albirru itu, albirru itu adalah amal soleh yang maksimal, artinya puncaknya amal soleh. Ya, maknanya gitu ya, maknanya berartinya seorang anak itu kalau berbuat baik kepada orang tua itu harus yang terbaik. Jadi tidak boleh, berartinya tidak boleh tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh tanggung. Itu kalau anak kepada orang tua itu Allah wasiatkan berbuat baiknya itu semaksimal, yang terbaik lah intinya gitunya,
buat baiklah kepada orang tua dengan yang terbaik gitulah. Kurang lebih demikian hanya birrul walidain. Nah sehingga ada ini mungkinnya dulu nasihat almarhumnya Al Ustadz Usman Solihuddin Allah yarham seperti ini, bahasa Sundanya, anggap kolot mah itu pernah salah gitulah, anggap kolot itu pernah salah. Nah maknanya nih, maksudnya mana ada orang yang tidak pernah salah. Artinya kalau ada anak nih, kalau anak tahu nih orang tuanya ya ada kesalahan, ada kekurangan. Nah jangan sampai kesalahan kekurangannya itu menjadi penghalangnya untuk untuk birrul walidain. Ya, anggaplah itu orang tua itu sempurna. Jangan sampai kekurangannya, kesalahannya itu menjadi penghalangnya untuk melaksanakan perintah Allah ini, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua itu harus yang terbaik, harus semaksimal gitulahnya yang dia bisa. Sampai kurang lebih nasihatnya demikian lahnya, birrul walidain itu anggap kolot mah tuh pernah salah jadi ulah gitu maksudnya. Jangan sampai nih orang tuanya ada kekurangan, ada kesalahan, si anak itu pernah tergenah gitu, si anak itu pernah sakit hati oleh orang tuanya. Nah itu yang hal seperti itu jangan sampai menghalangi, karena perintah Allah ini kepada orang tua itu berbakti kepada orang tua ya, semua manusia tadinya wawasoinal insana biwalidayhi, Allah memerintahkan anak kepada orang tua itu harus yang terbaik. Nah, jangan sampai kalau pernah sakit hati kah oleh orang tuanya, kekurangannya, kesalahannya, nah gitulah anggap kolot mah tidak pernah salah. Artinya kan memposisikan orang tua itu sebagai benar-benar manusia ya, manusia yang betul-betul wajib dihormati, dan kalau beramal soleh itu dengan amal soleh terbaik. Nah, itunya yang disebut birrul walidain. Termasuk di dalamnya, termasuk birrul walidain nih, yaitu ijtinabul uquq, ya iyalah pasti ini ya, yaitu menjauhi dari mencaci, memaki, menjelek-jelekan orang tua. Ini diulang saja nih ya di bab birrul walidain sudah nih. Ketika Rasulullah melarang ya dengan keras itu, Rasulullah SAW melarang dengan keras tentang kalau birrul walidain, kebalikannya ini uququl walidain gitu dalam bahasa Arabnya. Nah uququl walidain ini ya kalau boleh disebutnya yaitu durhaka kepada orang tua, termasuk di dalamnya dengan cara mencaci, memaki orang tua. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana seolah-olah mana mungkin sih ada anaknya yang mencaci maki orang tuanya. Nah Rasulullah SAW menjawabnya seperti ini, kamu mencaci orang tua si fulan, nanti si fulan itu akan membalas mencaci maki, menjelek-jelekan orang tua kamu. Nah itu seolah-olah kamu jadi menjelekkan orang tua kamu sendiri. Artinya apalagi secara langsung kan memaki-maki orang tua sendiri, memaki-maki, memarahi, menjelek-jelekan, yang menjelek-jelekan, memaki, mencaci orang tua orang lain. Itu yang tadi jawaban Rasulullah SAW. Bagaimana yang disebut uququl walidain, mencaci, memaki orang tua? Kamu menjelek-jelekan, mencaci orang tua orang lain, nanti orang lain akan balik mencaci maki, menjelek-jelekan orang tua kamu. Itu sama dengan kamu itu menjelekkan orang tua kamu sendiri. Nah, ini yang dijauhi, berarti dilarang. Tadinya hadisnya demikiannya yang barusan. Rasulullah melarang uququl walidain. Memang tidak langsung ke orang tuanya sendiri, tapi seperti tadi nanti orang lain akan berbalik, mereka akan membalas.
memaki, mencaci maki, menjelek-jelekan orang tua kamu. Nah, itu sama dengan seolah-olah kamu itu menjelek-jelekan orang tua kamu sendiri. Kemudian yang berikutnya, mendidik anak, tarbiyatul aulad. Ini yang memang Allah wajibkan. Orang tua itu wajib begitu mendidik anak. Allah mengamanahkan gitunya, sebetulnya semua orang juga sudah tahu sebetulnya ya, bahwa anak itu adalah titipan, anak itu adalah amanat. Dan sebetulnya kan bukan hanya anak, semuanya yang dimiliki seseorang itu adalah amanat, termasuk jasadnya, badannya ini amanat dari Allah. Ya, badannya sendiri kan itu amanat dari Allah. Bahkan dirinya sendiri itu amanat dari Allah. Emang diri kita ini punya siapa? Ini kan yang oleh Allah diajarkan, itu ditanamkan oleh Allah, diajarkan. Jadi ini ilmunya, ini ilmu dari Allah gitunya. Yang kalau bukan Allah ini nggak akan ada yang tahu pasti ini. Yang oleh Allah diajarkan di dalam kalimat istirja. Apabila mendapatkan musibah, Allah mengajarkan manusia itu mengucapkan inna lillahi, kami ini milik Allah. Kami ini siapa? Hanya diri kita ini, kami ini milik Allah. Jangankan anak, jangankan harta, kita hanya sendiri ini milik Allah. Ini wah dalam mah sebetulnya, ini dalam banget sebetulnya makna dari kalimat inna lillahi, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rojiun, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ya iya, karena Allah pemiliknya kan. Nah, dari makna kami ini milik Allah, itu maknanya apa? Maknanya adalah ini Allah nih yang memberi. Ini maknanya begini ya, Allah ini nih yang memberikan arahan, Allah yang memberi petunjuk bagaimana kita ini harus bagaimana kita ini harus beramal, berbuat, hidup intinya. Jadi hidup kita ini harus bagaimana? Nih Allah kan yang memberi arahannya. Nih harus begini, tidak boleh begitu. Mengapa Allah menetapkan demikian? Mengapa Allah memerintah anu, melarang anu? Ya iya, karena kita ini milik Allah. Kalau diri kita ini milik kita, kita bisa mengatakan begini, Allah nggak usah ikut ngatur, saya kan terserah saya. Kalau diri kita ini milik kita, kita anggaplah kita bisa mengatakan seperti itu. Kenapa Allah ngatur-ngatur harus begini, tidak boleh begitu? Mau orang dan orang, terserah saya karena saya ini punya saya. Ternyata kan bukan demikian. Nah, kembali ke sininya, tarbiyatul aulad. Allah mewajibkan orang tua itu mendidik anaknya. Karena nah katakan sama kan, kalau anak kita itu milik kita, artinya terserah kita, mau kita bunuh juga, mau kita ya, katakanlah demikiannya, mau kita bunuh juga, ya terserah, anak saya ini anak saya, punya saya. Ternyata kan tidak demikian kan. Kalau orang tua membunuh anaknya, ya Allah marah karena itu yang dibunuhnya itu punya Allah. Bahkan seseorang yang bunuh diri juga Allah marah karena yang dibunuh itu punya siapa? Tata inna lillahi, kami ini milik Allah. Artinya kita ini harus berbuat, beramal, hidup sesuai dengan arahan dari Allah. Karena diri kita ini bukan punya kita. Bunuh diri kenapa dosa? Cek orang teh hirup-hirup orang, kumaha orang orang hayang ngeusan-ngeusan, orang hayang hirup keneh tuluikeun. Kan gak bisa demikian. Hayang keneh hirup resep keneh hirup teruskeun, hayang ngeusan dah bunuh diri, bener enggak?
Inna lillahi, kami ini milik Allah. Nah, anak tentu saja demikiannya. Tarbiyatul aulad, nah, itunya sekalian lah gitu ya, barusan melebar. Jangankan anak, jangankan harta, bahkan diri kita ini bukan punya kita. Ya, jangankan anak, jangankan harta, diri kita ini saja milik Allah. Ya, sehingga maknanya demikian, ya. Allah memberi arahan, Allah memberi petunjuk harus bagaimana bersebutakan beramal, berlaku, berbuat, hidup, gitu kan intinya. Mesti bagaimana hidup, ini Allah memberikan arahannya. Karena diri kita ini milik Allah, maka Allah yang berhak mengatur. Ya, Allah yang berhak mengaturnya. Ya, intinya kan Allah memerintah begini, tidak, Allah melarang tidak boleh begitu, harus diikuti karena hidup kita ini bukan punya kita. Kalau mau kita disuruh orang hayang ke surga, emang surga punya siapa? Kan jadi aneh. Jadi aneh sebetulnya kalau kita ini ingin masuk surga tapi tidak mau mengikuti aturan pemilik surga. Coba benar ya, kalau kita ini ingin masuk surga tapi kita ini tidak mau mengikuti aturan pemilik surga. Ya, pertanyaannya kan surga punya siapa? Oh, banyak ayatnya kan yang menyebutkan. Coba nih ayat ini, mungkin sering mendengar ayat ini tapi tidak ngeh sebutannya ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah. Itu maknanya demikian ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi. Manusia ada di mana? Masuk nggak ke dalam ayat tadi? Manusia kan ada di bumi. Ayat itu menyebutkan milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, manusia ada di mana? Emang manusia di luar langit dan di luar bumi? Kan manusia ini berada di atas langit, di atas bumi, di kolong langit. Milik Allah semuanya, termasuk manusia. Nah, ayat itu sudah menyebutkan demikian, ya ditegaskan lagi kan oleh Allah. Inna lillahi, kami ini milik Allah. Maknanya itu yang penting adanya ya. Makna dari kalimat tersebut berarti bagaimana kita beramal, berlaku, berbuat, atau bagaimana kita hidup harus mengikuti. Harus mengikuti sebutnya arahan, petunjuk, dan ketetapan dari Allah. Karena Allah pemiliknya, Allah berhak mengatur. Ternyata manusianya yang tidak mau diatur. Kemudian yang berikutnya apa namanya ya, menjaga ya, sebutannya tali persaudaraan. Tali persaudaraan di sini yang menurut Allah itu ya, menurut Allah itu adalah yaitu yang apakah mencintai ataupun membenci karena Allah. Ya, karena kalau kita melihat misalnya menjaga rasa, menjaga tali persaudaraan itu kan terjadi juga di antara orang-orang kafir, tapi kan itu di mata Allah tidak bernilai. Ya, di mata Allah itu tidak bernilai karena itu bawaan, sebetulnya hawas itu bawaan naluri, itu nggak bernilai di mata Allah. Atau kalau seseorang itu punya kedekatan gitunya karena ini teman sejak kecil, nggak ada artinya gitu, menurut Allah itu nggak ada artinya. Misalnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu sahabat sejak kecil. Ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu berkawan, itu sahabat dekat sejak kecil. Sehingga Abu Bakar ini ya karena kedekatan sejak anak-anak, jadi Abu Bakar ini tahu persis lah gitunya, karena orang dekatnya, karena sahabat karibnya, tahu persis itu Muhammad SAW itu seperti apa.
sejak anak-anak sebelum menjadi nabi. Nah, tapi kan setelah Rasul SAW ini menjadi Rasul, menjadi nabi, kan kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasul itu bukan sebagai kawan lama, enggak ada artinya yang demikian. Sebagai kawan lama ya CS berat, bukan sebagai nabi dan umatnya. Itu kan ini hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah itu apa? Bahkan kalau status keluarga itu kan Abu Bakar kan mertua kan. Abu Bakar itu kan mertuanya Rasulullah, karena Rasulullah itu kan menikahi Aisyah. Aisyah ini anaknya Rasulullah, kan mertuanya nggak ada status mertua, statusnya adalah bagaimana Abu Bakar kepada Nabi, nggak pernah mengatakan mertua ya, nggak pernah. Kita menjaga hubungan itunya, menjaga ya tali persaudaraan. Nah, menurut Allah kan yang benar itu adalah persaudaraan lillah gitu, karena Allah. Meskipun memang tidak menghilangkannya status bahwa Abu Bakar mertuanya Rasulullah, Rasulullah mertuanya Abu Bakar, iya. Tapi itu kan jarang atau boleh disebut tidak pernah dimunculkan. Yang muncul antara Abu Bakar dan Rasulullah itu adalah ini Rasulullah dan Abu Bakar ini adalah sahabat. Nah, hubungan mereka adalah hubungan keagamaan. Nah, bahkan di dalam hadis siapa atau Broni kalau nggak salahnya, atau Broni kan, ini hadis yang ini nih, manusia itu menetapkan nasab artinya hubungan seseorang dengan seseorang, itulahnya hubungan seseorang dengan seseorang. Manusia itu menetapkan nasab sendiri, dan itu oleh di mata Allah tidak berlaku pada hari kiamat. Nasab seseorang dengan orang lain itu Allah lah yang menentukan. Kaitannya hubungan kaitan saudara seseorang dengan yang lainnya itu karena ketakwaan. Itulah saudara yang hakiki menurut Allah. Jadi pantaslah kalau penghuni surga, itulahnya penghuni surga itu semuanya bersaudara. Ayo dina surat etagenya surat An-Nisa ayat 69. Allah menyebut 4, kata 1 kelompok nabi, 2 kelompok siddiq, 3 kelompok syuhada, yang keempat orang-orang soleh. Allah di awal ayat tersebut Allah menyebutkan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengumpulkannya bersama nih 4 kelompok orang ini. 4 kelompok orang inilah yang disebut dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengumpulkannya bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan di ujung ayatnya, inilah saudara yang sesungguhnya. Wahasuna ulaika rafiqo, inilah orang-orang terdekat sesungguhnya bagi seseorang. Ikatannya apa? Semuanya sama-sama bertakwa. Nabi, siddiq, syuhada, soleh, ini semuanya orang bertakwa. Nah, inilah nasab sesungguhnya itu menurut Allah. Jadi semua penghuni surga itu bersaudara. Pantaslah kalau di surga nanti, karena saudaranya itu saudara yang hakiki isinya, maka pantaslah kalau di surga, kalau di surat An-Naba itu yang la yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Di dalam surga itu nggak ada lagi, tidak akan ada suara nada miring, nada sumbang.
semua hatinya bersih, betul-betulnya merasa sebagai saudara. Nah, lanjutkan lagi nih. Yang menjaga nih ya, menjaga persaudaraan, tapi itunya yang benar itu adalah menjaga tali persaudaraan. Nah, bukan persaudaraan, yang menjaga suatu apa namanya, menjaga suatu hubungan ya, meskipun bukan keluarga. Ya bisa jadi tadinya teman lama kah, itu kawan sejak kecil. Nah, tapi yang benar itu adalah baik sebetulnya kan, baik apa namanya, baik membenci, mencintai, ataupun disebutnya mengakhiri suatu hubungan harus karena Allah. Ya, apakah mengadakan gitu suatu hubungan atau mengakhiri suatu hubungan harus karena Allah, yaitu baik membenci ataupun mencintai atau membenci siapapun harus karena Allah. Artinya muatannya agama, itulah talinya yang mengikatnya itu adalah iman dan takwa. Nah, yang berikutnya, taat. Kalau dulu masih ada hanya yang namanya hamba sahaya. Nah, ini terkait dengan hamba sahaya, yaitu apa namanya, pemilik sihnya, karena hamba sahaya itu kan dimiliki, bisa dijual segala kan hamba sahaya. Nah, ini terkait hubungan antara pemilik hamba sahaya atau dunungan tuan gitulah dari hamba sahaya dengan hamba sahaya. Nah, kalau si tuannya itu harus apa namanya, sebutnya teh kudu bager gitu ke hamba sahaya deh, dan hamba sahayanya itu harus taat kepada pemiliknya. Ini sebetulnya diatur juga hanya oleh Islam ketika ini masih ada, masih terjadi, masih ada perhamba sahayaan. Nah, Allah mengatur, Allah memerintahkan bagaimana seorang pemilik hamba sahaya terhadap hamba sahayanya. Kemudian harus bagaimana juga aja menjadi seorang hamba sahaya terhadap pemiliknya. Kalau di sini secara garis besarnya adalah berarti yang memiliki hamba sahaya berarti harus menyayangi hamba sahayanya. Dan seorang hamba sahaya dia itu harus menaati pemiliknya. Kemudian yang berikutnya, ini yang terkait dengan, nah kalau ini terkait dengan kemasyarakatan. Kalau yang barusan itu terkait dengan ya sekitar keluarga lah itu ya. Nah, yang berikutnya ini yang terkait dengan kemasyarakatan, itulah intinya kalau dalam bahasa kita ya. Ini ada 17. Yang pertama, al-qiyamu bil imarati ma'al adli. Ini pemimpin nih ya, yang harus menjalankan kepemimpinannya itu dengan adil. Itu kan landasannya. Adapun apa yang dilakukannya, sangat beragam itunya. Tapi intinya adalah seorang pemimpin itu yang menjalankan kepemimpinannya itu dengan adil. Nah, terkait ini kan ada ini hadis yang 7 kelompok orang yang akan mendapat perlindungan pada hari kiamat. Itu adalah, ini salah satunya adalah seorang pemimpin yang adil. Kebalikannya adalah pemimpin yang sebutannya pemimpin yang zolim, pemimpin yang lalim, pemimpin yang jahat, itulah jadinya ya. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaannya gitunya untuk berbuat zalim kepada rakyatnya karena dia sebagai penguasa.
Nah, kurang lebih demikianlah satunya, sedikit saja penjelasannya nih ya. Nah, intinya ya, yang pertama yang terkait kemasyarakatan itu adalah al-qiyamu bil imarati ma'al adli, menjalankan kepemimpinan dengan adil. Nah, kemudian mutaba'atul jamaah, mengikuti al jamaah. Di sini bisa apa namanya ya, bisa kumpulan, ya bisa kumpulan, tapi makna al pakai alif lam nih. Kalau makna al jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah meskipun sendirian. Itu pakai alif lamnya, al jamaah itu siapa? Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah meskipun sendirian. Nah, andai ada kelompok orang yang, andai ada gitu kelompok orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tadi ini di sini adalah ikuti itu, karena mereka ini kumpulan orang-orang yang benar. Kumpulan orang-orang yang benar. Mereka ini kumpulan orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan hanya sebagai kumpulan dengan label, label wungkul gitu, Quran Sunnah isinya. Karena yang namanya al-jamaah itu adalah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah meskipun sendirian. Ini diantaranya hadis yang ini nih, al-firoru tadi tanya al-firoru biddin ya. Rasulullah SAW ini yang menyabdakan nanti akan datang satu masa di mana harta terbaik seseorang itu adalah seekor kambing yang dia bawa naik gunung turun lembah. Artinya naik gunung turun lembah itu dia pergi gitulahnya, pergi menjauh, harus sampai harus apa namanya tadi, naik gunung turun lembah. Ya firru bidinihi, dia melakukannya itu karena menyelamatkan agamanya. Nah, inilah al-jamaah yang satu orang. Kalau nggak salah di hadis lain malah ada yang lebih jelas menyebutkan al-jamaah itu adalah orang yang demikian meskipun dia itu harus mati karena hanya makan daun-daunan, akar-akaran, karena dia hanya sendirian. Adapun kalau memang ada gitunya kumpulannya orang-orang gitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang apa sebutannya gitunya, yang konsisten gitunya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, nah ikuti masuk gitu kalau ada ke dalam kumpulan orang-orang yang demikian. Yang kedua berasumsinya disebut di sini disebutnya mutaba'atul jamaah. Kemudian yang ketiga ta'atu ulil amri. Dulu di zaman Rasulullah SAW kan disebutnya ulil amri di sini ya. Ulil amri itu terjemahnya, ulil amri itu adalah orang yang memegang urusan disebutnya. Ulul amri itu orang yang memegang urusan, di sini maksudnya urusan umat. Nah, Rasulullah SAW diantaranya menyabdakan seperti ini, la yuflihal qaumu walau amro, tak ulil amri di sini amro gitunya, walau amrohum imro'atan. La yuflihal qaumu walau amrohum imro'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Suatu kaum itu menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ini maknanya adalah pemimpinnya perempuan. Ini dalilnya yang di dalam agama Islam itunya haram itu suatu kaum itu menyerahkan kepemimpinannya itu kepada seorang perempuan.
Nah kalau dulu di zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup sudah pasti lah gitunya semuanya pasti akan taat kepada Rasulullah SAW. Nah ketika beliau meninggal diganti kan disebutnya khalifah. Arti khalifah itu pengganti bukan pemimpin. Pengganti Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Pengganti apa? Yaitu yang memegang disebutnya, yang memegang urusan umat. Rasulullah tidak ada, diganti oleh Abu Bakar. Maka semuanya wajib taat kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu ulil amri, yang memegang urusan umat. Dan itu dulu kan demikian gitunya. Abu Bakar meninggal, ada khalifah berikutnya penggantinya Umar bin Khattab. Semua sahabat wajib taat karena inilah ulil amri. Tentang ulil amri ini bahkan di Quran juga ada perintah Allah demikian. Ya taatlah kepada ulil amri. Di zaman Rasulullah itu ulil amrinya siapa? Rasulullah pasti. Setelah Rasulullah tidak ada, ganti oleh Abu Bakar, ganti oleh Umar bin Khattab. Wajib semuanya taat kepada ulil amri. Apa ayatnya itu yang atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah kalau sekarang ulil amrinya ada nggak? Kalau yang seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dulu sudah nggak ada sekarang. Ya ulil amrinya siapa sekarang? Nggak ada. Apakah jadi di ulil amri itu organisasi atau per kota wali kota? Bukan. Yang dimaksud oleh ayat tadi taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri yang memegang urusan. Kalau melihat hadis tadi, la yuflihal qaumu, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Nah Rasulullah SAW menyabdakan demikian ya, ketika mendapat berita bahwa raja Persia, kaisar atau raja gitulah, raja lahnya, raja Persia itu meninggal, lalu jabatan lah gitunya, ya pemimpin kan, raja itu kan jabatan pemimpin, lalu kepemimpinannya itu turun kepada anaknya yang perempuan. Jadi Persia itu rajanya meninggal lalu diganti oleh anaknya perempuan. Nah Rasulullah menyabdakan demikian, la yuflihal qaumu walau amrohum imro'atan. Ya, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya atau pemimpinnya seorang perempuan. Nah, kemudian yang berikutnya al-islahu bainan nas, al-islahu bainan nas teh menciptakan situasi yang kondusif lah gitulah di antara orang-orang atau di masyarakat. Menciptakan gitunya al-islah itu ya kondusif, beres, tertib, tenang gitu, damai di antara manusia. Artinya atau di suatu masyarakat lah itunya. Al-islahu bainan nas, itulah menciptakan situasi yang kondusif, yang tenang, yang damainya di antara manusia. Wa yadkhulu fihi qitalul khawarij wal bugot. Iya sih kalau menurut agama Islam seperti ini. Termasuk di dalamnya itu karena menurut Islam itu ya, menurut ajaran Islam yang murtad itu dihukum mati. Nah, kalau di Arab Saudi berarti nih, di Arab Saudi contohnya yang saya tahunya yang di mana kan di Arab Saudi itu kan memberlakukan syariat Islam. Kalau ada yang murtad, iyalah ini hukumannya. Nah, termasuknya membunuh, menghukum mati, bukan membunuh, artinya ya dahulu fihi qitalul khawarij wal bugot, termasuk menghukum mati khawarij, orang-orangnya yang keluar dari Islam,
Al-Bugot itu seperti apa namanya, Firaun itulah, seperti Firaun yang apa namanya, yang bukannya taat gitu, malah berusaha gitu, malah berusaha untuk menghancurkan Islam. Nah, termasuk yang menghukum mati orang-orang yang demikian. Nah, berikutnya al-muawanatu alal birri, saling menolong dalam kebaikan, intilahnya saling menolong dalam kebaikan. Nah, itu kan ayatnya, ada ayat yang demikian, yaitu yang ini, ta'awanu alal birri wat taqwa wala tata'awanu alal isyani wal udwan. Ya, saling tolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong dalam hal berbuat maksiat, dosa dan permusuhan. Nah, ayat naon teh yang nu ta'awanu alal birri wal non bieu teh ayat teh aing dibacakeun karena ge bieu geus pohon. Ta'awanu alal birri wat taqwa, nah beri. Ya, saling tolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, wala tata'awanu alal ismi wal udwan, jangan saling tolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi munkar secara luas lah gitunya, yang kalau rinciannya bentuknya apa saja ya tentu sangat banyak. Ya, amar ma'ruf nahi munkar artinya kan mengarahkan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian iqamatul hudud, menegakkan hukum had. Nah, ini sih hanya ada isinya, menegakkan hukum had ini hanya ada kalau sekarang ini kan sudah jadi negara gitunya. Nah, kalau di negara yang memberlakukan hukum Islam ya ini pasti ditegakkan hukum had. Nah, atau hukum di dalam Islam nih, hukum di dalam Islam itu ada 3, 1 kisos, 2 hudud atau had, 3 takzir namanya. Kalau kisos itu adalah hukuman yang dikenakan itu sama persis dengan apa yang dilakukannya. Kalau membunuh berarti dihukum mati. Kalau memukul dipukul lagi. Kalau meludahi diludahi lagi. Itulahnya itu kisos. Kalau hudud ini hukuman tertentu untuk pelanggaran tertentu. Mencuri dipotong tangan itu had. Hudud, yang berzina dirajam, nah itu hudud. Kalau mencuri dicuri lagi, wah itu mah itu mah kisos gitu. Mencuri dipotong tangan, yang berzina dirajam. Kemudian ada juga yang mabuk gitunya dicambuk. Nah, kalau takzir ini bentuk hukumannya boleh disebut Allah serahkan kepada hakim pengadilan Islam. Berarti hakimnya ini harus orang yang betul-betul paham itulahnya, sehingga hakim ini tidak akan menetapkan hukuman yang salah. Hukumannya bagaimana? Terserah hakim, karena ini bukan pelanggaran yang hukumannya kisos, bukan pelanggaran yang hukumannya had, maka Allah serahkan kepada hakim. Jadi hakim boleh di situ memutuskan berdasarkan ijtihadnya. Misalnya hukumannya dihukum kurungan 2 minggu, ya itu hak hakim. Allah sudah memberi kewenangan. Tapi kalau pelanggarannya yang menurut Allah ini hukum had, nggak boleh diganti. Mencuri di penjara, salah menurut Allah. Pencuri dipotong tangan. Nah, kalau koruptor
Aduh. Dipotong lawan tak koruptor tangannya atau apanya. Kalau di negara yang berdasarkan syariat Islam ini ikom hudud ditinya ikomatul hudud yang menegakkan hukum-hukum had. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jihad. Nah, kalau di sini terkait kemasyarakatan, itunya jihad itu ya seperti yang sekarang terjadi di Gaza nih. Mereka ini benar-benar jihad. Mereka ini apabila gugur syahid di mereka nih, para pejuangnya di Gaza, di Palestina, mereka itu, nah itu seperti itulah contohnya sekarang, itunya contoh nyata. Kalau kita baca hadisnya bahwa dulu sahabat itu kan Rasulullah kan sudah menyebutkan, hadis-hadis menyebutkan ada syuhada Uhud, syuhada Badar gitu disebutnya ya, yaitu mereka yang gugur pada perang Uhud, para pedang Badar. Nah, iya namanya nyata sekarang itu anu kitu tah syuhada mereka yang gugur di dalam perang teh sekarang ada contoh nyata di depan mata kita melihat gitu. Saya lihat ada tayangannya ya, ada tayangannya seseorang ininya ya, seorang yang sedang berperang, dia kena bom dari drone yang kena punggungnya sehingga dia masih sempat berlari lah beberapa meter gitu ya. Kemudian dia terduduk dan dia berusaha untuk sujud sekuat tenaga dengan sisa-sisa tenaganya untuk dari posisi duduk merasakan sakitnya karena punggungnya yang kena apa namanya yang bomnya yang terluka. Dia berusaha akhirnya dia bisa bangkit dari sujudnya kemudian sujud dan meninggal. Menurut beritanya dia ini sudah menghancurkan 50 tank gitulah 50 tank bajanya si Israel ya. Satu tank itu isinya 12 personil jadi kali 50 ya dia gede pisan dia mah jajah syahid lah dia gitunya. Nah, nampak gitu sekarang di depan mata tah contoh yang disebut mati syahid syuhada yang keutamaannya luar biasa. Kalau membaca hadis itu kan tadinya ada siapa yang syahid dan di perang Uhud, Hamzah misalnya. Kemudian ada yang syahid di perang Badar. Seolah-olah mendengar hadis yang demikian itu oh itu cerita dulu pernah terjadi demikian. Kalau sekarang ini nampak ayo nama tanuk itu tah ada di contohnya orang yang mati syahidnya. Mereka ini benar-benar berjihad nih. Kemudian ada amanah menunaikan amanat menunaikan kalau amanat sih sangat banyak berarti nyatakan tadi kan kalau rinciannya menunaikan amanat sangat banyak bahkan, tapi kalau di sini kan ini amanat yang terkait dengan sesama manusia. Pokoknya amanat apapun lah gitunya. Apabila ini hak orang lain maka ya ditunaikanlah gitu karena ini hak orang lain. Nah, kalau ini kan yang ya terkait dengan kemasyarakatan lahnya dengan sesama manusia nih. Menunaikan amanat. Nah, kemudian yang berikutnya menghormati tetangga. Ini masuk ke sini nih ya al-qardu ma'awafaihi wa ikromil jar nih menghormati tetangga. Kemudian husnul muamalah apa namanya jadi bersosialisasi kan berinteraksi itu dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Ini diajarkan oleh Islam itunya, bahkan yang ini kan hadisnya yang disebut Rasulullah itu menyebutkan gitunya yang ini nih disebutnya kamu itu bersodakoh gitunya, kamu itu bersodakoh kepada orang lain meskipun hanya dengan apabila bertemu menampakkan wajah yang menggembirakan. Ya, apabila bertemu dengan orang lain itu hanya menunjukkan wajah yang
menggembirakan. Ya, artinya membuat orang lain senang, itu membuat orang lain bergembira. Itu termasuk ya husnul muamalah, artinya bersosialisasi ya, dan berinteraksi itu dengan sesama dengan apa namanya, dengan baik. Kemudian berinfak. Al infak, infakul mali fi haqqihi. Ya, berinfak lah itu intinya ya. Berinfak termasuk di dalamnya nih. Jangan di sini tarku tabziri wal isrof. Jangan memtabzir. Kita lebih mengenal dengan istilah mubazirnya. Kalau mubazir kan orangnya sebetulnya. Nah, tabzir dan isrof. Mubazir itu kan kita sering memaknainya, mubazir itu kan apa namanya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kan disebutnya kan mubazir. Ya, betul, sebetulnya kan ada ayat atau hadis yang wakanal mubazirina min ikhwatu syaiton, itunya orang yang suka memubazirkan sesuatu itu adalah saudaranya setan. Ya, tarkut tabzirnya meninggalkan itunya, memubazirkan sesuatu, wal isrof dan berlebihan. Nah, ini termasuk kalau yang ini yaitu soal mengeluarkan harta. Ya, mengeluarkan harta nih, al infaku infakul mali fi haqqihi, mengeluarkan harta itu fi haqqihi itu pada perkara, pada hal, pada pos yang benar. Nah, yang demikian itu, nah yaitu menghindari tabzir dan isrof. Ya, menghindari mubazir dan berlebihan. Ini sedikit lagi nih ya, kita selesaikan nih. Kemudian mengucapkan dan menjawab salam. Ini kan amalan-amalannya yang terkait dengan ke masyarakat adalah berinteraksi, bersosialisasi, menjawab dan mengucapkan salam. Kemudian menjawab orang yang bersin. Kemudian menahan diri dari menyakiti orang lain, bukan hanya menyakiti lahnya, wakaful aza adinas, artinya menahan diri untuk tidak mengganggu apalagi menyakiti orang lain. Wajtinabul lahwi wa imatatul aza anitori, ini termasuk nih ijtinabul lahwi, menghindari hal-hal yang memalingkan, membelokkan dari ketaatan. Apapun bentuk kegiatannya kan di sini, apapun bentuk amalannya, ijtinabul lahwi, menghindari, menjauhkan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memalingkan dari ketaatan. Kemudian itu segitunya. Fahazihi tis'un wa tis'una khoslatan. Nah, inilah yang kurang lebih tadinya mungkin ada yang apa namanya, yang terlewat gak nih? Saya nggak memberi angka nih di satu persatunya tadi. Ini sampai di sana barusan seluruhnya menurut Ibnu Hibbannya. Tapi intinya kan sekali lagi nih, yang disebut apa sih syu'abul iman? Nah, bahasa Arab nama syu'abul iman. Pokoknya apapun bentuknya, apapun bentuknya amal soleh yang berasal dari ajaran Islam pasti ada kaitannya dengan iman. Karena yang dinamanya beriman itu kan mengakui kebenarannya Islam. Nah, sehingga kalau disebutkan satu persatu amalannya, wah bisa ribuan, berarti kan ya bisa ribuan. Karena yang tadi juga misalnya berinteraksi dengan baik, nah bagaimana? Ya itu kan situasi dan kondisi. Tapi intinya adalah berinteraksi itu, bersosialisasi dengan sesama manusia itu dengan cara yang baik. Itu diajarkan itu oleh Islam. Nah, kalau bagaimana
teknisnya atuh mau nerangkeun teknis atuh anu kitu mah ya sok we lah anu kitu mah, tapi kan dengan landasan mengamalkan ajaran Islam bahwa bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia itu harus dengan cara yang baik. Nah, dengan landasan tadinya dengan landasan ini berdasarkan ajaran Islam dan mengamalkannya itu karena beriman. Nah, apa amalannya? Nah, itu yang oleh Imam An-Nawawi-nya di Riyadhus Shalihin kemarin itu dengan judul bahwa amal soleh itu amat sangat banyak, mustahil untuk disebutkan satu persatu. Asal ya atau dengan catatan bahwa yang disebut amal soleh itu berasal dari ajaran Islam dan mengamalkannya itu karena beriman kepada agama Islam tersebut. Nah, itu jadi amal soleh. Kalau bukan yang demikian, bukan amal soleh. Artinya, kalaupun dilakukan, nggak akan ada pahalanya. Karena itu bukan amal soleh.